Pemirsa, jumpa lagi di dalam acara Jalan Budaya. Kali ini dengan topik buku novel cerita bahasa Jawa riwayat kini. Saya mau ke Bu Marji. Nah, Bu Marji pernah menulis dalam buku Buddha Mulih Keno itu satu cerita pendek atau cerita cekak yang judulnya itu Jagani Ndokip Loro. Pemirsa, ada pepatah dalam bahasa Jawa yang bunyinya Jagani Ndokip Loro. Nah, apa sih yang dimaksud tuh? Nanti Bu Marji mungkin mau menjelaskan pada pemirsa. Ya sebenarnya dalam hati saya juga tertawa sendiri gitu loh. Kenapa Bu? Jagani Ndokip Loro. Tapi ternyata itu hati saya bikin heboh gitu loh. Misalkan dalam cerita itu gini, ada orang yang ada di pengajian. Nah, pengajian itu yang suaminya juga ikut, terus istrinya juga ikut, bapak itu ikut itu dalam satu majelis itu. Terus yang istrinya itu enggak jaga nih Ndokip Loro itu. Yang gini, Sakura masak. Karena ada pengajian. Iya, karena pengajian kayak wong loro. Orang dua, jatahnya. Ya, gitu. Terus pada waktu siangnya suaminya lapar dibelikan gado-gado. Karena anu saja Pak, makan kita kan makan nanti malam aja pengajian aja. Ternyata salah sambung semua. Ya setelah pulang itu orang perempuan pulang dulu. Ya, ada satu orang yang punya saya kasihkan orang aja. Karena suami saya nanti dapat gitu loh. Ternyata dikasihkan kepada orang yang anaknya banyak. Ternyata yang suaminya itu gini, dikasihkan itu nggak mau. Karena istri saya kan sudah dapat. Ya, ternyata waktu itu saya tulis, waktu di rumah itu istrinya gini loh, Pak, kok nggak ada, kamunya di mana? Padahal yang saya peragaannya itu suaminya pendiam gitu. Berarti ini lanang juga buat apa kalau dapat dua gitu. Ternyata nggak dapat semua. Karena yang satu yang istrinya dikasihkan pada orang. Karena menjaga Ndokip Loro tadi untuk suaminya. Nah, suaminya tadi istri saya kan dapat buat apa? Dikasih untuk panitia itu nggak mau. Sudah saya nanti ibunya sudah lah. Padahal itu lapar banget tuh. Jadi intinya bahwa kita tidak diharapkan untuk mengharapkan sesuatu yang belum mungkin. Seperti itu mungkin Mas. Betul sekali. Jadi banyak cerita-cerita dalam kehidupan sehari-hari yang seperti itu, bahkan dalam skop yang lebih besar lagi. Mungkin Mas Tulus pernah menuliskan atau hal-hal yang seperti itu, atau gimana komentar Mas Tulus tentang itu? Ya memang keadaan kadang-kadang tidak memungkinkan. Jadi apa yang mutlak bagi kita kecuali Tuhan. Jadi manusia seperti yang mungkin diceritakan Bu Marji tadi, kalau kita terlalu mengharap, jadi jangan terlalu mengharap. Jadi kadang-kadang seorang yang berpacaran juga sudah jadi, berharapkan siapa, kawinnya sama siapa. Kan akhirnya kan maka kehati-hatian dan dengan pemikiran yang baik itu perlu. Jadi walaupun itu cerita yang sangat sederhana, tapi memberikan petuah kepada yang lain, pada orang lain. Jadi sebaiknya, karena mungkin anak-anak sekarang nggak tahu apa artinya Jagani Ndokip Loro.
Dendok blorok itu kan titik yang ayam, ayam itu yang kadang-kadang orang ngendok, maksud dijaga ngendok yang dadalah orang ngendok digangi, dileti gitu loh. Nah makanya apa ya? Kita kadang-kadang memberikan suatu pengharapan kepada negara. Padahal negara kan mempunyai perhitungan tersendiri. Pemerintahan itu, setiap negara. Nah, kadang-kadang kita nggak kebagian. Nah, kita jangan marah. Kita mungkin harus mencari yang lain. Kita ingin jadi PNS. Harapan kita jadi karena negara butuh PNS. Tapi kenyataannya, nah, inilah contoh yang lebih besar. Jadi seperti penulis juga gitu. Kita membuat buku. Buku saya akan laku dan diterima di pasaran. Tapi setelah kita menulis, seperti saya tadi, menulis esai, kenyataan buku saya tidak banyak laku, juga laku, tapi tidak sesuai dengan harapan. Tapi kita tidak boleh putus asa. Kita harus terus berjalan, terus berjuang. Karena perjuangan dan proses itulah yang kita jadikan guru sebagai pengalaman yang terbaik. Tapi ngomong-ngomong, Mas Tulus salah satu bukunya yang pernah menjadi bahan untuk tesis mahasiswa. Tesis tadi itu saya dengar pernah banyak juga yang beredar di luar negeri, itu yang mana? Banyak. Mungkin yang di perpustakaan Leiden Belanda itu ada 30 judul. Salah satunya adalah Bersujud di Kaki Seorang Kafir, itu yang cerpen bahasa Indonesia. Kemudian puisi tentang satu-satu, itu tentang puisi religius sebenarnya. Kemudian yang lain adalah novel-novel Jawa. Mungkin saya tidak banyak ingat karena sudah banyak 38 yang karena saja banyak sekali di Leiden Belanda. Dan ini sebuah kebanggaan bagi wong desa seperti saya, sebagai seorang petani. Sehingga karya saya bisa diterima di Leiden, di perpustakaan Leiden Belanda. Ini memberikan semangat untuk terus menulis walaupun pada saat ini kena guncangan COVID-19 kita juga agak turun. Seharusnya prediksi saya, harapan saya tahun ini saya melebih daripada tahun kemarin. Karena pada dasarnya rata-rata per bulan saya satu karya Pak, satu buku. Tapi sekarang satu tahun hanya 5 buku. Jadi mohon maaf kepada para penggemar buku saya, pada pembaca buku saya kalau tahun 2020 itu hanya bisa menciptakan 5 buku saja, 5 judul. Gitu. Nah inilah seperti tadi Jason Jaga Indo. itu yang saya maksudkan. Tapi masih dituliskan dalam bahasa Jawa ya. Ya saya lebih kompeten kepada bahasa Jawa. Seperti saya katakan di depan juga kemarin dikatakan bahwa saya mengalami keprihatinan saat ini. Karena apa? Bahasa lokal termasuk di dalamnya kesenian lokal, budaya lokal itu semakin ditinggalkan, tidak dipengerti atau bahkan tidak dipahami oleh generasi saat ini. Nah, mulainya sekarang ini, jangan besok-besok. Sekarang harus anak-anak bangkit, mulai menyukai, menggemari dan mempelajari tentang bahasa dan budaya daerahnya masing-masing. Jadi dudah lan rembakaake. Apa itu? Duduk itu menggali, mempelajari. Dudah, artinya dipelajari dengan sebaik-baiknya dipahami. Rembakaake mengembangkan budaya. Nah inilah kekuatan kebudayaan lokal merupakan penyangga daripada kebudayaan nasional. Jadi kalau anak-anak sekarang, generasi muda sekarang tidak memahami, apalagi menyukai, menyenangi tentang budaya dan sastra maupun yang bersifat kedaerahan, nah ini hancurnya negara. Emang. Sementara budaya kita sering dipelajari oleh orang-orang luar negeri. Kenapa kita tidak pernah mau? Itu terbalik. Nah inilah. Terima kasih Mas Tulus. Tapi tadi Mas Tulus mengatakan duduknya itu loh Bu. Saya pernah baca puisinya agak guritan ya dalam bahasa Jawa Bu Mardi itu yang Jembatan Kukar di dalam buku Sangkrah ini, karya tulis berdua. Jembatan Kukar jenenge kretek mau endah sinawang minangka transportasi modern. Biyen sadurunge ana kuwi terus bla 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 bla. Dan itu puisi ini kalau dibaca ke bawah itu merupakan judul ini Jembatan Kutai Kartanegara. Nah, ini yang saya tahu di dalam sastra Jawa itu dikenal Candi Asmo itu ya. Candi Asmo. Kenapa Bu? Ibu menuliskan Jembatan Kukar sebagai sebuah geguritan yang merupakan Candi Asmo.
Sebetulnya saya enjoy aja, dan bukan Sandi Asmo, bukan di itu aja. Saya sering guguritan yang saya Sandi Asmo, tapi tidak dengan huruf tebal, jadi huruf biasa. Jadi banyak orang yang nggak tahu. Jadi senang aja gitu loh. Itu baru pada tahap duduk. Kalau udah didudak ini gimana, Mas Tulus? Tentunya anak-anak sekarang kebiasaan membuat sastra bebas. Walaupun sastra Jawa sekarang sudah mengalami era sastra modern, sastra untuk sekarang. Jadi anak-anak kadang-kadang apa tuh Sandi Asmo itu? Itu kebanyakan dipakai pada zaman sastra baru. Jadi sastra Jawa itu zamannya sastra lama, sastra tengahan, sastra baru, ya, sastra proklamasi mungkin, tapi sebenarnya sastra modern sekarang ini termasuk sastranya Bu Sumardi tadi, termasuk sastra modern, tapi tidak meninggalkan tentang majas. Di dalam bahasa Sunda disebut majas personifikasi. Kalau di bahasa Jawa ada namanya bebasan, wangsalan, dan lain sebagainya itu. Nah, inilah Sandi Asmo ini adalah sebagai pertanda bahwa siapa pengarangnya itu, dan itu tidak akan bisa dicuri oleh orang lain, jadi tidak bisa diplagiat oleh orang lain. Inilah itu dulu dalam Ronggo Wasito ya, itu sering menggunakan Sandi Asmo gitu loh. Walaupun sandinya kadang-kadang terletak di depan atau di tengah, bahkan di akhir tulisan seperti itu. Nah, saat ini mungkin jarang yang banyak menggunakan tentang itu, tapi melihat tentang stilistikanya atau gaya bahasanya itu bisa ketahuan itu gitu loh. Adalah karya si A si B gitu loh. Tadi meskipun Bu Martin mengatakan enjoy aja, tapi kadang-kadang orang tidak memahami ya. Itu ranahnya wajar, Pak. Tadi. Iya, seperti begini contohnya. Begini, Pak, saya tuh membuat novel tidak begitu sulit seperti Bu Marti. Jadi saya membuat novel atas inspirasi saya. Jadi karena saya memang tidak banyak tahu tentang teori sastra, jadi membuat dengan enjoy. Nggak tahunya di mimbar akademis menjadi pusing. Soalnya ada metodologi sastra, ada stilistika, ada generatif, deskriptif, ada fenomenologi, ada banyak sekali, ada antropologi sastra, ada sosiologi sastra. Dan saya malah bingung. Padahal saya membuat itu hanya seperti tidur. Mereka sudah pusing-pusing sendiri lah. Inilah itu yang namanya dudah tadi. Bagi mahasiswa luar biasa itu. Gitu. Terus mengembangkannya untuk Sandi Asmo. Bu Mardi pernah menuliskan sesuatu yang saya pernah dengar, katanya untuk teman Bu Mardi yang sudah almarhum Pak Surip. Itu gimana ceritanya Bu Mardi? Gitu aja ngalir gitu aja. Bu Mardi itu setiap temannya dibuat Sandi Asmo, termasuk saya. Oh iya. Bu Mardi itu juga jangan main loh, bisa dibuat dia. Nggak saya bukan itu ya. Tulus Yati itu. Itu yang Rembaka Hati tadi. Iya, tapi nggak saya bukukan itu. Belum. Bukan. Hilang. Nanti saya dibuatkan. Lalu tentang Rembaka Hati tadi ya, berkaitan dengan keprihatinan Mas Tulus maupun Bu Mardi terhadap penggunaan bahasa Jawa oleh anak-anak zaman now. Iya, zaman sekarang. Lagi gini, Mas. Jadi kalau dilihat anak-anak sekarang kan terhadap tata bahasa unggang-unggang basa kan minim banget. Iya. Orang Jawa suruh berbahasa itu salah kaprah, terutama generasi. Karena apa? Pada dasarnya lingkungan juga mulai berubah. Jadi mereka lebih menekankan kepada bahasa nasional dan bahasa asing. Akhirnya bahasa lokal diabaikan. Sehingga bahasa bocah saiki padha maut basa Jawane. Jadi bagaimana unggang yang benar? Kayak kancaku, rewangku lho, rewang itu batur kadang karo rewang. Loh, rewang itu batur Mas, pembantu loh. Kadang-kadang ya kita tersenyum-senyum saja gitu loh. Tapi mungkin itu dialek. Bukan dialek, itu termasuk unggang-unggang basa yang harus dimengerti lah. Anak-anak sekarang tidak tahu. Oleh sebab itu kalau itu kurang tata krama gitu ada. Dianggap kurang tata krama. Kadang-kadang gini. Penjenengan pean. Itu loh. Saya kadang pean gitu.
Kadang ini bosok. Itu bahasa gaul. Ayo makanya Nah, itu. oleh sebab itu, seyogyanya lah kalau anak-anak muda sekarang juga dikembalikan, digembleng dengan bahasa-bahasa lokal yang memang sampai saat ini termasuk minoritas bahasa juga, bahasa lokal itu. Nah, ya kan, termarginalisasi. Makanya kadang-kadang kita bicara di antara kawan-kawan yang sastrawan, tapi kebanyakan sastrawannya daerah. Tapi mereka akhirnya juga sama, bahwa bahasa itu tidak terlalu penting. Kadang-kadang terus nanti gimana? Jadi seperti saya adalah sebuah regenerasi yang harus terus berjuang untuk mengajak kawan-kawan untuk mempelajari tentang bahasa-bahasa daerah yang punya terap-terapan yang luar biasa, dari Ngoko Andap sampai Kromo Inggil, bahkan Basa Bagongan, dari Basa Keraton itu harus kita tahu paling enggak sedikit lah, sehingga kita bahasa sebagai komunikasi antar manusia, apalagi manusia Jawa yang sudah mempunyai aturan tertentu, jangan ditinggalkan. Jadi itulah luhurnya kebudayaan kita di mata masyarakat luas dunia bahkan. Jadi unggang-unggang basa tentu harus betul-betul dimengerti oleh anak-anak sekarang. Itu closing statement-nya? Iya. Seperti itu? Iya. Atau mau disampaikan lebih detail lagi? Oleh sebab itu saya berpesan kepada generasi muda semuanya, khususnya generasi Jawa, jangan enggan untuk belajar tentang bahasa Jawa yang baik dan benar. Karena kedudukan bahasa Jawa di mata dunia itu sangat luar biasa. Luhuring budaya minangka kuncaraning bangsa. Bu Madi, pesan terakhir silakan untuk pemirsa. Ya gini, saya sebagai ibu ya, ibu rumah tangga, pesan pada orang tua bahwa jangan sekali-kali eman itu apa bahasanya? Sayang. Jangan sekali-kali pikir dalam meragati anak-anak. Ya karena aku sendiri ibu ya. Yeah. Jadi kadang-kadang ada gini gitu. Ada kaya orangnya. Ini benar. Kayaknya anaknya enggak dikuliahkan. Padahal umpama dikuliahkan bisa. Terutama kuliah untuk bahasa Jawa itu tadi ya. Baik, saudara, demikian tadi bincang-bincang kita pada kali ini. Kita akan jumpa lagi dalam acara selanjutnya, tetap di Jala Budaya.